Halo teman-teman, apakah Anda ingat kemarin Bapak Ude Pramono Boyolali yang lagi viral kasusnya itu dapat bantuan uang 300 juta rupiah teman-teman ya dari turun dari langit itu teman-teman ya, dari katanya timnya Pak Julhas atau dari Partai Amanat Nasional atau dari DPR, kita tidak jelas teman-teman ya. Intinya sudah ada fotonya, uangnya gede banget, banyak banget teman-teman, 300 juta rupiah teman-teman. Itu kalau buat beli bakso harganya 30.000 itu dapat berapa ya? Berapa ratus 100.000 mangkok atau 10.000 mangkok gitu teman-teman ya. Banyak banget teman-teman. Kalau lu makan satu hari satu mangkok itu sampai lu meninggal baru habis tuh mangkoknya teman-teman ya. Oke. Nah, gua sudah bertanya kepada informasi DJP, apakah penerimaan uang 300 juta ini kena pajak atau tidak kena pajak? Banyak orang berpikir kan, banyak orang bingung. Ini Pak Ude Pramono dapat uang turun dari langit 300 juta, kena pajak apa enggak? Kita nyangkul tiap hari, kita kerja setengah mati, cuman gaji UMR. Beliau dapat 300 juta hanya bermodalkan viral, teman-teman ya. Hanya dengan viral dapat 300 juta dibantu oleh orang turun dari langit, teman-teman ya. Kita, orang yang setengah mati kerja banting tulang, gaji UMR, gaji berapa, dipotong PPh satu. Nah, pertanyaannya, apakah Pak Ude Pramono yang dapat uang 300 juta itu kena pajak atau tidak kena pajak? Oke, mari gue sampaikan eh, informasi yang sudah gue tanyakan kepada DJP ini ya. Informasi yang sudah gue tanyakan kepada DJP ini adalah gue email kepada informasi DJP. Jadi teman-teman yang mau bertanya kepada kantor pusat DJP ya, Anda boleh email ke sini nih. Email kepada informasi@pajak.go.id teman-teman ya. Tinggal di email ke situ aja. Nah, kemudian gue bertanya, Dear tim informasi pajak, kita respect, teman-teman, kita respect kepada tim informasi pajak ya. Mereka langsung merespon dalam kurang dari 1 kali 24 jam. Oke, bahkan kurang dari beberapa jam, dia sudah merespon, teman-teman ya. Luar biasa, kita respect sama tim informasi pajak ya. Pada link berikut, link yang sudah gue kasih di antara news itu ya, bahwa Ude Pramono dapat uang cash tunai dari pihak luar sebesar 300 juta rupiah, di mana uang ini tidak dalam rangka kegiatan usaha, tidak dalam rangka jual beli ya. Dia bukan jual beli barang dapat duit 300 juta, enggak ya. Ini turun dari langit. Ini uang teman-teman ya, bukan dari penerimaan piutang penjualan. Pertanyaan gue sangat sederhana, cuma ada dua ya. Yang pertama, apakah itu objek pajak atau bukan objek pajak? Simple sekali ya, jawabannya yes or no. Yang kedua adalah, jika iya itu objek pajak, pertanyaan gue adalah jenis dan tarifnya berapa? Apakah PPh satu, apakah PPh tiga, apakah 2,5%, apakah 5%, apakah 10%, atau berapa? Dan siapa yang wajib membuat bukti potong? Ini kita mesti tahu teman-teman ya. Siapa yang bikin bukti potong? Ini uang turun dari langit nih. Dari mana? Siapa yang bikin bukti potong kan? Kita mesti jelas. Beginilah yang dijawab oleh informasi ya. Kita respect sama teman-teman informasi ya. Luar biasa ya edukasinya ya. Yang terhormat Saudara Awan, sehubungan dengan email tersebut, dengan ini kami sampaikan bahwa yang pertama, Saudara menanyakan informasi terkait penerimaan uang tunai dari pihak luar. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang EPPH ya, nomor 7 tahun 1983, yang terakhir diubah dengan Cipta Kerja. Dari informasi itu dapat kami sampaikan sebagai berikut. Terima kasih atas menggunakan layanan email kita. Email ini dikhususkan untuk memberikan layanan jawaban terhadap pertanyaan wajib pajak terkait pelaksanaan ketentuan perpajakan yang bersifat umum. Informasi pertanyaan yang saudara ajukan tidak cukup jelas, teman-teman ya. Kalau kita aja nggak jelas, DJP nggak jelas, bagaimana Ude Pramononya? Kita aja nggak jelas, gimana Ude Pramono? Lebih bingung lagi dia ya. Mohon maaf, tidak dapat kami berikan informasi secara detail ya. Memang betul ya, gua juga nggak jelas, informasi juga nggak jelas. Apalagi Ude Pramono, dia mah terima duit senang-senang aja. Tapi pertanyaan dia nggak mengklarifikasi, dari mana nih duitnya bos? Dipotong apa enggak gue nih? Apakah gue mesti bayar pajak nih? Tidak ada informasi seperti itu ya teman-teman ya. Kami dari tim email informasi sulit menganalisis masalah dari saudara ya. Jadi kalau informasi aja sulit menganalisa, apalagi gue orang luar yang bukan dari orang dalam pajak, apalagi Pak Ude Pramono yang terima uang turun dari langit. Nggak ngerti teman-teman ya. Kemudian, siapa? Orang pribadi kah atau badan kah? Dan di mana? Dalam negeri kah atau luar negeri kah? Pihak yang memberikan uang tersebut. Dalam rangka apa dia memberikan uang tersebut? Tidak jelas teman-teman ya. Ini apakah dalam rangka pencitraan? Apakah dalam rangka partainya mau naikin suara? Apakah dalam rangka mau bantuin orang miskin? Nggak jelas teman-teman ya. Uang ini dari siapa? Nggak jelas. Dari mana? Nggak jelas.
kemudian dalam rangka apa nggak jelas, gitu ya. Secara umum, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, oke? Yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun ya, berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH ya. Termasuk apa nih? Termasuk penggantian atau imbalan yang berkaitan dengan pekerjaan, hadiah dari undian atau laba usaha, keuntungan karena jual beli harta, penerimaan dari pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya bla bla bla, bunga termasuk premium diskonto, dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, royalti atau imbalan, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, keuntungan karena pembebasan hutang, kemudian keuntungan selisih kurs mata uang asing, selisih lebih karena penilaian aktiva tetap, premi asuransi, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota bla bla bla, kemudian tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak, kemudian penghasilan dari usaha berbasis syariah, kemudian imbalan bunga dari sesuai undang-undang, kemudian surplus Bank Indonesia. Apakah penerimaan uang 300 juta Pak Ude Pramono itu berasal dari salah satu dari ini? Kita tidak jelas, teman-teman ya. Kemudian hibah, bantuan, sumbangan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, jadi siapa tahu si Pak Pramono mau memasukkan ini ke bagian hibah atau bantuan atau sumbangan yang sebenarnya tidak termasuk objek pajak ya. Kita baca, bantuan atau sumbangan yang dikecualikan dari objek pajak yaitu bantuan atau sumbangan termasuk zakat, infak dan sedekah yang diterima oleh teman-teman ya Badan Amil Zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Pertanyaan gua, apakah UD Pramono adalah badan amil zakat? Jawabannya bukan ya. Dan diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Apakah UD Pramono adalah mendapatkan uang itu dalam rangka sumbangan keagamaan? Gua tidak tahu, teman-teman ya. Bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan, lagi-lagi ya, diterima oleh lembaga keagamaan. Ketika Pak Ude Pramono terima uang itu, apakah dia menerima itu dalam rangka tanda terimanya sebagai lembaga keagamaan? Siapa tahu dia punya mungkin masjid atau apa, ya dia terima ini sebagai uang penerimaan oleh masjid. Siapa tahu, kita tidak tahu ya. Yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuan diatur dalam PP sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha bla bla bla. Kemudian, harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat, badan keagamaan, pendidikan, badan sosial, yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha pekerjaan dan bla bla bla. Nah, menurut gua di sini dia bisa masuk. Jadi dia bisa mengakui ini sebagai penghasilan hibah yang diterima oleh orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil. Pertanyaannya, apakah UD Pramono itu mikro dan kecil, UMKM atau bukan? Dia punya omset miliaran per hari, Bos. Per hari, Bos, bukan per tahun lagi. Gua nggak tahu pasti ya, per hari atau per bulan atau per minggu gitu ya. Pokoknya omset dia itu bukan UMKM. Bukan kecil teman-teman ya. Nah, tapi kita tidak tahu apakah dia melaporkan diri dia sebagai UMKM atau tidak di akhir tahunan, kita tidak tahu ya. Tetapi kemungkinan bisa masuk kalau mau bebas pajak melalui jalur ini. Kemudian bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada WP tertentu. Nah, apakah orang yang memberikan tersebut adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial? Kita tidak tahu. Kemudian, harta hibah, bantuan atau sumbangan yang diterima oleh badan sosial termasuk yayasan dan koperasi yang dikecualikan sebagai objek PPH. Gua rasa tidak termasuk ya. Apakah Pak Pramono itu punya badan amal atau badan sosial yang nanti uang itu dimasukkan ke situ? Siapa tahu ya. Kemudian, badan sosial termasuk yayasan atau koperasi adalah badan sosial yang tidak mencari keuntungan, yang kegiatannya semata-mata untuk pemeliharaan kesehatan, anak yatim piatu, santunan untuk pertolongan korban bencana alam, pemberian beasiswa, pelestarian lingkungan hidup, atau kegiatan sosial lainnya. Oke? Ketentuan pengecualian harta hibah, bantuan atau sumbangan dari objek pajak itu berlaku apabila pihak pemberi hibah eh, tidak mempunyai hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan dengan penerima hibah. Nah, apakah orang yang kemarin kasih uang itu punya hubungan bisnis dengan Pak Pramono? Kita tidak tahu, teman-teman tidak tahu ya. Kemudian, berdasarkan ketentuan bla bla bla, terdapat pengecualian objek pajak penghasilan.
Kesimpulannya apa? Ini kesimpulan dari DJP ya. Informasi pajak kita respect dengan DJP ya. Berbeda dengan KPP yang diam 1.000 bahasa, berbeda dengan Surya Utomo yang diam 1.000 bahasa ya, berbeda dengan Sri Mulyani yang sampai hari ini nggak mau berkomentar ya. Kita respect sama tim dari informasi DJP. Jika pembayaran tersebut memenuhi definisi dan kriteria hibah yang tidak termasuk objek pajak, maka pembayaran tersebut tidak kena PPh. Clear? Kedua, jika pembayaran tersebut tidak memenuhi definisi yang tadi di atas, maka silakan mengacu ke pasal 4 ayat 1 ya, yaitu dia kena PPh. Jika penghasilan yang dimaksud merupakan objek sesuai ketentuan tersebut, maka akan menambah penghasilan di SPT tahunan penerima. Untuk penjelasan lebih lanjut, bla bla bla, ada atau tidak adanya objek pemotongan atau pemungutan, silakan jelaskan detail transaksi terlebih dahulu sesuai dengan penjelasan sebelumnya ya. Oke, ini adalah tambahan lagi, saudara juga dapat bisa kering pajak telepon 1.500-200 atau Twitter kering pajak atau live chat di Pajak Go ID atau ke penyuluh di KPP terdaftar ya. Oke. Bla 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 bla. Nah, oke. Oke. Bapak Slim nih yang menjawab ini ya. Oke, disclaimer ya, eh, email ini merupakan jawaban yang diberikan atas informasi dan pertanyaan yang disampaikan melalui email ya. Email ini bukan dasar hukum dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar atas suatu kasus tertentu, bla bla bla. Oke, bla bla bla. Oke, teman-teman ya. Nah, jadi gimana teman-teman? Silakan Anda berkomentar ya. Jadi saran gue buat Pak Pramono ya, saran gue buat Pak Pramono, udahlah Pak ya, dapat duit cash tunai 300 juta, laporkan saja sebagai PPh orang pribadi progresif, bayar pajaknya sekitar 30% ya. 30% dari 300 juta ya sekitar 90 juta. Tetapi kan clear, Bapak jadi dapat nikmati 210 juta Pak. Kapan lagi Pak dapat uang turun dari langit Pak? Hanya modal viral dapat uang turun dari langit 300 juta Pak. Itu yang tercatat di media. Yang nggak tercatat nggak tahu kita ya. Oke, jadi bayar aja Pak ya 30% lumayan nyumbang buat Pak Prabowo buat nambah-nambah pembangunan negara gitu kan. Tetapi kalau Bapak mau juga boleh pakai metode kedua yaitu lapor sebagai sumbangan aja lah. Sumbangan tidak kena pajak ya. Tetapi lebih baik ada dokumen. Contohnya, minta dong kepada si Partai Amanat Nasional atau kepada anggota DPR kemarin, bikinin dong Pak, kwitansi Pak, bikinin kwitansi, ini adalah sumbangan dari siapa? Jelasin, Bapak ini siapa nih? Apakah sebuah yayasan, atau partai, atau DPR, atau orang pribadi, atau siapa? Jelaskan Pak, Bapak ini siapa? Kasih ke saya dalam rangka sumbangan. Maka kita tidak usah kena pajak gitu ya. Jadi ada underlying dokumennya gitu ya. Nah, sekarang menjadi masalah adalah bagaimana bagi si pemberi? Ini repot teman-teman ya. Si pemberi ini siapa? Apakah dia yayasan? Apakah dia orang pribadi? Apakah dia pengusaha? Apakah dia badan DPR? Apakah uang ini diambil dari kas negara di DPR? Ataukah uang ini diambil dari gubernur atau dari anggaran di sebuah partai gitu ya? Maka ini menjadi objek PPh ya, menjadi objek PPh 2123, kemudian lu akan dianggap tidak boleh membiayakan biaya tersebut ya, karena itu tidak termasuk dalam kategori usaha. Kecuali usaha Anda sebagai partai adalah usaha untuk pencitraan, itu berarti usaha Anda gitu kan. Tetapi kan gua rasa tidak ya kalau partai-partai seperti itu. Itu teman-teman ya. Oke. Kita respect kepada DJP yang sudah memberikan jawaban. Seperti itulah teman-teman ya, di negara Konoha ini kalau no viral, no justice ya. Tapi kalau viral, kalau berhasil viral, 300 juta di depan mata Anda. Silakan diviralkan terus kalau ada kena masalah banyak. Oke, semua teman-teman, sampai jumpa lagi.